Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi emotional intelligence tentang kepemimpinan dan berkaitan dengan sosok leader atau pemimpin di tempat saya bekerja, tentang bagaimana hubungan antara kecerdasan emosional dengan kepemimpinan, terutama sosok leader atau pemimpin di tempat saya bekerja. Penasaran seperti apa materinya? Simak terus sampai akhir ya. Oke teman-teman semua, video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester berupa performance test mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SE, SH, MM. Pada video kali ini, saya akan bawakan materi tentang hubungan emotional quotient atau EQ dengan kepemimpinan dan mengangkat kasus terkait studi kasus sosok pemimpin atau leader di tempat saya bekerja. Oke, di slide selanjutnya ada hubungan kecerdasan emosi dengan kepemimpinan. Di sini saya menaruh beberapa poin, ada 5 poin diantaranya. Dengan poin pertama berisi pengertian kepemimpinan, lalu di poin kedua itu ada pengertian kecerdasan emosional, lalu di poin ketiga ada hubungan EQ atau emotional quotient dengan kepemimpinan, dan keempat ada karakteristik pemimpin, dan terakhir di poin kelima ada pemimpin di tempat saya bekerja. Oke, hubungan kecerdasan emosi dengan kepemimpinan. Kita masuk ke poin pertama tentang pengertian kepemimpinan. Lalu, apa sih kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan itu diartikan sebagai sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai sebuah target atau goal yang sudah ditentukan oleh organisasi. Sementara itu, menurut Gareth Jones and Jennifer George, kepemimpinan merupakan proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap siapa? Mempunyai pengaruh terhadap orang lain, serta mengilhami, lalu memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan suatu kegiatan-kegiatan guna membantu tercapai suatu goal atau tujuan kelompok organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang pengertian kecerdasan emosional. Tadi kita sudah bahas pengertian kepemimpinan. Nah, di poin kedua ini, tentang hubungan kecerdasan emosi dengan kepemimpinan, kita akan membahas pengertian kecerdasan emosional itu sendiri. Nah, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi diri sendiri, serta emosi orang lain. Kecerdasan emosional ini sangat dibutuhkan terutama oleh atasan atau leader dan para pemimpin di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Hal tersebut dibutuhkan karena jika seorang pemimpin bisa memahami apa yang sedang dirasakan dan bagaimana cara mengaturnya, maka dipastikan seorang pemimpin bisa fokus dan tidak mencampurkan permasalahan pribadi dengan permasalahan pekerjaan. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai profesionalisme dalam pekerjaan. Nah, orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi juga dapat memahami perasaan orang lain. Maka dari itu, akan lebih mudah untuk mereka dalam memberikan respon yang positif yang tepat untuk berbagai macam jenis situasi. Di sini dapat diartikan, seorang pemimpin pastinya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi karena mereka akan lebih mudah memberikan respon serta arahan untuk bawahannya atau para pengikut-pengikutnya dalam suatu organisasi. Oke teman-teman semua, kita masuk ke slide berikutnya. Tadi kita sudah bahas di poin pertama tentang pengertian kepemimpinan, lalu di poin kedua tentang kecerdasan emosional, dan di poin ketiga ini kita akan membahas tentang hubungan emotional quotient atau kecerdasan emosional dengan kepemimpinan. Nah, kecerdasan emosional ini merupakan sebuah soft skill yang dibutuhkan oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Bahkan, menurut Psikologi Today, kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri serta mengelola emosi orang lain. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kompetensi emosional serta kompetensi sosial.
Nah, adanya emosi ini merupakan hal yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin dapat memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosinya untuk memperbaiki kepuasan dari para pengikutnya, untuk menambah moral dari para pengikutnya, serta memberikan motivasi untuk para pengikutnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas sebuah organisasi. Keadaan emosional pemimpin juga sangat mempengaruhi sebuah tim, sebuah kelompok, dan sebuah organisasi. Artinya, di mana pemimpin semakin responsif dan positif, maka sebuah kerja tim atau sebuah kerja kelompok akan semakin baik. Tapi sebaliknya, jika pemimpinnya kurang responsif dan cenderung negatif, maka sebuah kerja tim atau sebuah kerja kelompok akan berantakan. Tentunya, adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau sebuah pekerjaan tertentu. Buktinya, banyak bukti yang telah menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara pekerjaan dengan suasana hati seseorang dan berbagai aspek kinerjanya, seperti kerja tim, kreativitas, pengambilan keputusan, dan sebuah kinerja tugas. Maka dari itu, penting bagi para pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga dapat menjaga keseimbangan emosi untuk membantu memotivasi serta menginspirasi orang di sekitar mereka, terutama memotivasi dan menginspirasi para pengikut di bawahnya atau para kelompok dan tim yang dipimpin oleh dirinya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang hubungan antara emotional quotient atau kecerdasan emosional dengan kepemimpinan yang begitu penting. Nah, di slide ini atau poin keempat ini kita akan bahas tentang karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Lalu apa saja sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Nah, di sini sudah dijabarkan, yaitu ada 5 karakteristik pemimpin yang baik. Nah, yang pertama itu berintegritas. Integritas merupakan sebuah sikap yang konsisten atas prinsip atau suatu tindakan dan nilai-nilai yang dimiliki dalam diri. Biasanya, orang yang berintegritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, lalu karakteristik pemimpin yang kedua adalah visioner. Visioner di sini diartikan jika pemimpin yang memiliki visioner atau memiliki visi yang jauh lebih baik, akan jauh lebih mudah untuk mengarahkan dan mengayomi para pengikutnya untuk saling bekerja sama dalam sebuah tim guna memenuhi tujuan atau goal sebuah organisasi. Lalu, karakteristik pemimpin yang ketiga adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Di sini diartikan seorang pemimpin yang mencetuskan ide atau memberikan arahan serta mengawasi proses kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya hingga akhir. Artinya, seorang pemimpin punya andil untuk bertanggung jawab atas kinerja timnya dan tidak semua kesalahan dilempar kepada para pengikut di bawahnya. Lalu, karakteristik pemimpin yang keempat adalah keterbukaan. Nah, di sini diartikan jika pemimpin semakin terbuka, maka akan semakin mudah bagi para anggotanya atau para pengikutnya untuk menyampaikan opini atau ide-ide yang cemerlang. Jadi, ada peran dari para pengikutnya untuk memberikan pendapat, opini, atau ide yang harusnya ditampung oleh pemimpin. Dan poin kelima, di sini ada karakteristik yaitu motivator. Nah, dengan memberikan motivasi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada anak buahnya untuk mencapai tujuannya. Nah, 5 poin penting ini haruslah dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin sebuah kerja tim atau sebuah kerja kelompok. Jika salah satu tidak ada, maka dapat dipastikan kinerja tim atau kinerja sebuah kelompok akan berantakan dan tujuan akan semakin jauh untuk dipenuhi. Jadi, kelima ini yaitu integritas, visioner, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat ada keterbukaan, dan yang kelima adalah motivator, harus dimiliki seorang pemimpin guna mencapai sebuah kinerja tim yang lebih baik dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu pemimpin atau leader di tempat saya bekerja. Tadi di poin pertama kita sudah pengertian kepemimpinan.
poin kedua pengertian kecerdasan emosional, poin ketiga hubungan antara emotional quotient dan kepemimpinan, dan di poin keempat adalah karakteristik pemimpin. Nah, di poin kelima ini saya akan menceritakan sedikit atau mengangkat kasus sosok pemimpin atau sosok leader di tempat saya bekerja. Nah, di sini jika kita bicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya atau tidak ada batasnya. Nah, justru kita tidak akan pernah bisa menentukannya. Karena sesuatu yang dianggap ideal biasanya bersifat relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Saya sendiri bekerja di tempat di mana saya selalu berhubungan dengan klien atau customer secara langsung. Tentunya, saya membutuhkan suatu bimbingan atau bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari para pemimpin atau bahkan dari rekan kerja di tempat saya bekerja. Karena menurut saya pribadi, suatu bantuan tidak serta-merta datang dari seorang tim leader saja. Sudah tentu alasannya karena dia belum tentu memiliki jiwa atau sosok kepemimpinan. Nah, leader di tempat saya bekerja ini sudah pasti tunjuk dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Menurut saya pribadi, beliau atau pemimpin di tempat saya bekerja ini hampir sepenuhnya memiliki atribut yang lengkap sebagai seorang pemimpin atau leader. Tetapi bukan berarti sempurna. Ada salah dua dari banyak kekurangan yang beliau miliki. Yang pertama adalah kurang pekanya terhadap kondisi dari para pengikutnya. Beliau merupakan leader yang cukup proaktif, bahkan gaya memimpinnya dinilai cukup keras dengan berdalih demi nama baik sebuah perusahaan yang memang secara langsung memberikan suatu pelayanan publik kepada customer atau klien. Tidak jarang karena gaya memimpinnya yang cukup keras justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, di mana justru banyak para pengikutnya atau bawahannya yang selalu dinilai salah dan tidak tahu bagaimana kondisi dari para pengikutnya. Sehingga banyak kinerja tim atau kinerja dari para pengikutnya yang berantakan dan saling salah-salahan karena gaya kepemimpinan yang cukup keras yang dianut beliau. Nah, dari kekurangan lainnya adalah seringkali merasa superior dibanding bawahannya, di mana leader di tempat saya bekerja hampir tidak pernah menerima saran atau masukan dari kami pengikut-pengikutnya. Nah, beliau tidak pernah secara langsung atau secara gamblang menerima opini atau pendapat dari para pengikutnya, dan hasilnya kita selalu mengikuti arahan langsung dari beliau, yang mana jika arahan tersebut cukup merugikan untuk perusahaan, akan diluapkan emosinya dan ditujukan kepada kami sebagai pengikutnya. Bahkan tidak pernah ada kontak fisik, tetapi ini menjadi poin penting di mana justru kami adalah dianggap sebagai biang dari kesalahan yang dibuat dan dinilai merugikan perusahaan. Padahal kami bekerja sesuai arahan yang sudah diarahkan oleh pemimpin kami. Bahkan ada suatu kasus di tempat saya bekerja yang akhirnya merugikan rekan kerja kami, sehingga rekan kerja kami harus meninggalkan perusahaan atau resign terlebih dahulu karena pola pemimpinan yang dinilai cukup keras dan tidak mengerti bagaimana keadaan para pengikut di bawahnya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja tim secara menyeluruh serta memperhambat suatu tujuan dari organisasi atau suatu perusahaan yang tempat saya bekerja, di mana cukup bertatapan langsung dengan para klien atau customer dalam memberikan suatu pelayanan publik. Nah, harapan kami sebagai pengikutnya untuk kedepannya semoga beliau atau tim leader kami bisa lebih baik dan mau secara terbuka untuk menerima saran dan masukan dari kami, karena kami para pengikutnya yakin dari sekian banyak saran yang kami tujukan kepada beliau juga tahu mana yang harus beliau pilih guna memberikan dampak baik untuk perusahaan. Artinya sosok leader tempat perusahaan kami haruslah bersifat terbuka guna menerima opini atau pendapat dari kami yang para pengikutnya di bawahnya. Dan tentunya harapan kami sebagai pengikutnya, beliau atau pemimpin di tempat saya bekerja haruslah lebih baik dalam memimpin suatu kinerja tim atau suatu kerjasama tim guna mempermudah untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Oke teman-teman semua,
Cukup sekian pemaparan materi tentang hubungan antara emotional quotient atau kecerdasan emosional dengan kepemimpinan dan studi kasus sosok leader atau sosok pemimpin di tempat saya bekerja. Bila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam segi materi atau segi penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.